Selamat sabat adik-adik. Siapa yang sabat ini bahagia? Siapa? Puji Tuhan, anak bahagia katanya. Oke deh. Sekarang kita mau dengar cerita anak-anak sebentar ya. Nah, jadi sabat ini kakak menceritakan tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang itu banyak gak ya? Banyak ya. Oke, kita mulai ya sekarang ya. Jadi saat itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya baru saja selesai mengabarkan Injil dan hendak pergi ke suatu tempat. Mereka naik perahu. Mereka itu mau pergi maksudnya untuk beristirahat karena mereka sudah bekerja keras, sudah melayani orang-orang sekitar dan juga mengabarkan Injil. Tapi orang-orang di tempat yang mereka tuju itu, tempat yang terpencil itu di atas bukit itu, tahu kalau Yesus dan murid-muridnya mau datang. Jadi mereka semua heboh, mereka semua senang, pengen ngelihat Tuhan Yesus, pengen mendengarkan berita Injil dari Tuhan Yesus. Mereka semua siap-siap untuk menyambut Tuhan Yesus. Akhirnya setelah beberapa lama perjalanan, Tuhan Yesus pun sampai di atas bukit itu. Sesampainya Tuhan Yesus dan murid-muridnya di sana, semua orang sudah berkumpul. Di situ sangat ramai. Bahkan yang datang sampai 5.000 orang. Adik-adik tahu nggak sih, zaman dulu itu kalau misalnya dibilang 5.000 orang, yang dihitung itu baru bapak-bapaknya doang 5.000 orang. Jadi coba kita bayangin, kalau bapak-bapaknya aja udah 5.000 orang, gimana kalau ditambah ibu-ibu ya? Coba kalau misalnya ibu-ibunya juga ada 5.000 orang. Terus belum lagi ini bawa anak-anaknya semua. Misalnya tiap keluarga bawa satu anak, berarti anak-anaknya udah 5.000 juga. Coba kita hitung, 5.000 ditambah 5.000 berapa? 10.000 ditambah 5.000 lagi berapa? 15.000. Banyak atau sedikit? Banyak banget ya. Nah, di situ semua orang datang karena mau melihat Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus dan murid-muridnya pun mulai melayani orang-orang itu di sana. Dia bercerita tentang firman Tuhan, tentang kebenaran Tuhan. Bahkan ia pun tidak lupa membuat mujizat-mujizat untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Seperti adik ini, oh kakinya sakit ya? Yes, sembuh. Betapa besarnya Tuhan kita ya. Sampai tidak terasa waktunya udah mulai sore, udah mulai gelap. Murid-murid Tuhan Yesus pun udah mulai lelah, sudah mulai lapar. Dan bayangin aja, coba tadi kan Tuhan Yesus sama murid-muridnya datang ke bukit buat istirahat ya. Tapi karena orang-orang udah nungguin banyak, jadi mereka bekerja lagi. Dan akhirnya murid-muridnya itu datang ke Tuhan Yesus dan bilang, Tuhan Yesus, ini sudah mulai gelap, kami pun sudah mulai lelah dan lapar. Suruhlah orang-orang ini pulang ke rumah mereka masing-masing, karena kita pun gak punya persediaan cukup makanan untuk memberi makan orang yang sebanyak ini. Tapi Tuhan Yesus bilang, jangan suruh mereka pulang. Coba kamu cari orang yang bawa bekal makanan dan bawa ke aku. Nah, akhirnya muncullah seorang anak laki-laki yang membawa bekal. Dia bawa bekal makanannya apa aja ya? Coba kita lihat. Coba ya, Tuhan Yesus coba dia bawa apa aja sih, kita hitung ya. Oh, ada ikan, ikannya ada berapa ya? 1, 2. Terus ada apa lagi Tuhan Yesus? Roti. 1, 2, 3, 4, 5. Aduh, cuma 2 roti sama 5 ikan cukup gak sih kasih makan 15.000 orang? Cukup
dan dia mulai berdoa. Dia berdoa supaya Allah memberikan mujizat dari surga supaya makanan itu dicukupkan untuk memberi makan orang-orang itu di sana. Dan setelah berdoa, akhirnya Tuhan Yesus mulai memecah-mecahkan rotinya. Tuhan Yesus mulai memecah-mecahkan rotinya untuk dibagikan juga ke orang-orang. Coba kita lihat, kira-kira cukup nggak ya? Oke, setelah dipecah-pecahkan, akhirnya Tuhan Yesus mulai membagikan ke anak-anak dan orang-orang yang lain, dibantu juga murid-muridnya. Coba, wah, cukup gak ya ikan-ikan itu dan juga roti-rotinya buat dibagiin sama orang-orang yang udah dengar firman Tuhan? Cukup gak? Aduh, gimana ya? Cukup gak? Wah, ternyata cukup ya. Bahkan lebih loh. Coba bayangin, tadi dari 5 roti dan 2 ikan, ternyata cukup ini. Dibilang ada sisa 12 bakul. Ini masih sisa roti dan ikannya. Puji Tuhan ya, sangat besar kuasa Tuhan. Siapa yang mengakui bahwa kuasa Tuhan Yesus itu kuasa Allah di surga besar? Dia sudah memberikan mukjizat. Kita semua bahagia nggak? Iya ya, bahagia ya. Wah, akhirnya setelah mereka semua makan, mereka semua kenyang, mereka pun orang-orang itu balik ke rumahnya masing-masing, dan Tuhan Yesus pun bisa, dan Tuhan Yesus dan murid-muridnya bisa beristirahat dengan tenang. Nah, jadi terima kasih teman-teman yang udah bantu. Nah, jadi dari cerita ini kita bisa belajar ya adik-adik bahwa Tuhan bisa menggunakan siapa saja untuk menjadi berkat, bisa membantu pekerjaan Tuhan, asalkan orang itu rela untuk apa? Menyerahkan dirinya sama Tuhan. Kita juga diajarin dari betapa baiknya anak laki-laki itu. Dia padahal bawa bekal itu buat makan dia loh, tapi dia rela untuk bagi-bagikan ke orang-orang lain. Akhirnya dia digunakan Tuhan Yesus bukan hanya menjadi berkat untuk dirinya sendiri, tapi menjadi berkat untuk semua orang. Oke, sekian dulu cerita kakak. Sekarang kita mau bacain hafalan dulu. Siapa yang mau bacain hafalan? Kezia ya? Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sekali lagi kakak bacain ya. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Oke, selanjutnya kita mau berdoa dulu bareng-bareng. Oke, kita sebelum berdoa kita nyanyi bersiaplah dulu ya. Oke, semuanya diri dulu. Kita nyanyi bersiaplah. 1, 2, 3.